Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah ekologi, pertemuan kedua, yang kali ini kita akan membahas tentang konsep ekosistem, habitat, dan juga relung. Oke, baik. Jadi apa pengertian ekologi? Ekologi kita kemarin sudah singgung ya sedikit tentang pengertian ekologi. Nah, ekologi ini pertama kali diusulkan oleh ahli biologi yaitu Ernst Haeckel tahun 1866. Jadi ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu adalah oikos yang artinya adalah rumah atau tempat hidup, sedangkan logos itu adalah artinya ilmu. Nah, ekologi ini didefinisikan sebagai kajian hubungan organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Jadi antara organisme dengan organisme di dalam satu lingkungan ataupun hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya gitu ya. Nah, ekologi ini juga dikenal sebagai ilmu lingkungan hidup gitu ya, yang pelajari tentang lingkungan. Baik. Nah, Miller 1964 ini menggunakan konsep bahwa seluruh alam semesta ini merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen ataupun kesatuan. Jadi dari gen, sel, organ, organisme, kemudian populasi, komunitas, ini adalah istilah yang digunakan untuk berbagai tingkat biotik. Yang dinamakan adalah dinamakan spektrum biologi. Nah, setiap tingkat biotik, ini itu akan berinteraksi dengan lingkungan fisik. Nah ya, kemudian menghasilkan sistem-sistem yang fungsional, yang khas, yaitu kita sebutnya sebagai biosistem. Oke. Nah, tingkat organisasi di alam dan di ruang, ya, kita sebut sebagai spektrum ekologi, yang tadi sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Nah, untuk tingkat ekosistem ini sebagai tingkat yang paling sesuai untuk melihat analisis yang terkait dengan permasalahan lingkungan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sosioekosistem dan juga ekosfer. Nah, pada tingkatan komunitas sendiri atau ekosistem di sini, ekologi ini mempelajari komposisi dan struktur serta fungsi aliran. Jadi seperti aliran energi dan sebagainya dari komunitas. Nah, pada tingkatan populasi, ekologi ini mempelajari kehadiran suatu jenis berikut kelimpahannya, kelangkaannya, serta kecenderungan dan juga fluktuasi dari jumlahnya itu sendiri. Nah, sedangkan pada tingkat organisme, ekologi ini mempelajari bagaimana individu dipengaruhi dan juga mempengaruhi oleh lingkungan biotik dan juga abiotik. Nah, ini tingkatannya ya, dari protoplasma itu apa, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi. Nanti kalian silakan baca dan pelajari sendiri. Kemudian komunitas, ekosistem, apa itu sosioekosistem, biosfer, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke habitat ya. Nah, habitat ini adalah, menurut ODUM ya, menurut ODUM 1971, habitat ini merupakan tempat organisme menetap. Jadi area yang memiliki sumber daya dan kondisi bagi organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi, menurut Krausman 1999. Sedangkan menurut Thomas 1979, habitat ini bukan hanya sekedar vegetasi, atau struktur vegetasi, tapi merupakan jumlah sumber daya spesifik yang dibutuhkan oleh organisme tersebut. Nah, sedangkan menurut Leopold 1933, habitat ini adalah sumber daya yang di dalamnya termasuk makanan, perlindungan, air, dan juga faktor khusus lainnya yang dibutuhkan oleh satu spesies untuk bisa bertahan hidup dan juga bisa bereproduksi. Jadi, kita bisa katakan bahwa habitat ini adalah tempat yang menyediakan sumber daya untuk bisa bertahan hidup termasuk daerah migrasi, koridor penyebaran, serta tempat yang dikuasai oleh organisme pada saat musim kawin. Oke, itu secara keseluruhan ya pengertian dari habitat. Nah, kemudian di sini ada seleksi habitat. Jadi kan tadi habitat itu ada sumber daya fisik dan juga
biologinya. Jadi ada abiotik dan juga biotik. Nah, habitat ini juga bisa kita gunakan sebagai daerah jelajah, perlindungan, sarang, daerah larian ya atau migrasi ataupun kegiatan hidup lainnya. Nah, organisme dapat melakukan seleksi terhadap habitat yang akan dia tempati. Nah, seleksi habitat itu apa sih? Seleksi habitat menurut Hutto 1985 itu adalah proses ataupun perilaku yang digunakan oleh organisme untuk memilih habitat yang sesuai untuk menunjang kehidupannya. Jadi, kalau organisme itu bisa menentukan habitat mana yang cocok dan sesuai untuk bisa menunjang kehidupan si spesies itu sendiri. Nah, seleksi habitat, organisme ini itu terjadi berdasarkan ketersediaan tempat berlindung, kualitas dan kuantitas dari vegetasi itu sendiri, kemudian daerah peristirahatan, daerah pemangsaan, daerah pemeliharaan anak, dan lain sebagainya. Nah, alasan yang mempengaruhi satu spesies ini memilih habitat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah untuk reproduksi. Jadi kesuksesan reproduksi dan untuk keberlangsungan hidup mereka. Yang kedua adalah kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Yang kemudian, dia lihat dari faktor vegetasinya, tempat berlindung, kemudian tempat untuk menghindar dari predator dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah alasan yang ketiga adalah interaksi organisme seperti kompetisi dan juga predasi. Nah, tiga tiga hal ini adalah alasan kenapa spesies itu bisa memilih, habitat atau yang mempengaruhi spesies itu untuk memilih habitat. Oke. Nah, bagaimana kompetisi? Nah, tadi yang ketiga, alasan yang ketiga itu ada kompetisi dan predator. Kok bisa kompetisi dan juga predator ini mempengaruhi organisme untuk memilih habitat? Kenapa dan bagaimana? Jadi kalau kompetisi ya, kompetisi ini menyebabkan organisme, itu bisa mempengaruhi organisme itu tidak memilih satu habitat itu. Karena apa? Karena kalau, spesies itu memilih habitat tersebut, maka akan ada keterbatasan sumber daya, karena akan ada rebutan sumber daya di sini kan, karena tidak hanya satu organisme saja yang hidup di situ, tapi banyak organisme, karena itu terjadi kompetisi. Nah, di situ akan terjadi keterbatasan sumber daya atau dapat menyebabkan distribusi spasial organisme dalam habitat itu. Oke, nah itu ya, kalau kompetisi tadi mempengaruhi, kenapa organisme jadi tidak jadi memilih satu habitat. Nah, kehadiran predator juga bisa mempengaruhi, suatu organisme dalam memilih habitat atau bahkan jadi tidak jadi untuk atau tidak memilih habitat tersebut gitu, karena adanya predator yang tinggi misalnya. Nah, karena apa? Karena predator ini dapat mencegah suatu organisme menduduki satu wilayah atau suatu area untuk kelangsungan hidup spesies dan keberhasilan reproduksinya. Maka dari itu, kompetisi dan predator ini adalah faktor atau alasan yang sangat penting bagi organisme, eee bagaimana dia bisa memilih si habitat itu atau tidak. Kalau kompetisinya tinggi, predatornya banyak, otomatis, spesies itu akan tidak jadi memilih habitat tersebut. Tapi kalau kompetisinya kurang, predatornya juga sedikit atau bahkan hampir tidak ada, itu maka di situ, akan menjadi tempat yang dipilih, oleh, organisme atau habitat yang disukailah oleh, organisme tertentu. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus. Di sini ada contoh kasus dari penelitian Gunawan et al. 2012 tentang Panthera pardus melas atau macan tutul Jawa yang ada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Pekalongan Barat, KPH Banyumas Barat, dan KPH Banyumas Timur. Dari hasil penelitian Gunawan ini ditemukan bahwa macan tutul itu akan menempati habitat dengan toleransi yang tinggi terhadap iklim dan juga makanannya. Nah, macan tutul Jawa ini akan memilih tempat berlindung berupa hutan dengan vegetasi yang lebat dan sulit diakses manusia karena topografi yang curam, yaitu berupa lereng dengan kemiringan lebih dari 40%, ataupun berupa lembah yang dalam dan juga bukit dengan ketinggian yang sulit untuk dijangkau. Alasannya apa? Alasannya yang pertama karena daerah yang vegetasinya lebat ini digunakan oleh macan tutul untuk berlindung dan juga untuk bisa mengintai mangsanya. Dan kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah macan tutul betina ini menggunakan daerah yang bervegetasi lebat ini atau singkapan batu untuk
sarang ya, supaya apa? Melindungi anak-anaknya dari pemangsa tentunya. Oke. Nah, kita masuk ke macam-macam habitat. Jadi habitat itu ada banyak ada banyak jenis habitat. Nah, habitat, variasinya ini dibagi menjadi berdasarkan waktu dan berdasarkan ruang. Kalau berdasarkan waktu itu ada 4 macam. Habitat berdasarkan waktu atau variasi habitat berdasarkan waktu, yang pertama adalah habitat yang konstan, yaitu adalah habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik ataupun kurang baik. Jadi terus aja berlangsung selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya seperti itu. Kalau kondisinya baik ya baik terus, kalau kurang baik ya kurang baik terus. Nah, itu namanya habitat konstan. Nah, habitat yang sifatnya semusim, yaitu adalah habitat yang kondisinya secara relatif teratur berganti-ganti. Oke, sedangkan habitat yang ketiga adalah habitat yang tidak menentu. Artinya adalah habitat yang mengalami periode kondisi baik yang lama, tapi diselingi dengan periode kondisi yang kurang baik dengan waktu atau dengan lamanya yang bervariasi. Ya, itu yang tidak menentu. Sedangkan yang keempat adalah habitat ephemeral, yaitu adalah habitat yang mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat atau waktunya singkat, diikuti dengan periode kondisi yang kurang baik tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau ephemeral itu habitatnya mengalami periode di mana yang kondisi yang baiknya itu hanya sebentar, tapi setelah itu periode kondisi yang kurang baiknya itu berlangsung cukup lama. Oke, itu berdasarkan waktu. Nah ya, setelah itu yang selanjutnya adalah variasi kondisi habitat berdasarkan ruang. Itu ada 3. Yang pertama adalah habitat yang berkesinambungan atau berkesinambung, yaitu adalah habitat yang mengandung area dengan kondisi yang baik, yang luas, melebihi luas area yang dapat dijelajahi oleh populasi hewan penghuninya. Dan yang kedua adalah habitat yang terputus-putus, yaitu adalah habitat yang mengandung area dengan kondisi yang baik, tapi letaknya berselang-seling dengan kondisi yang kurang baik. Hewan-hewan penghuninya dengan mudah dapat menyebar dari area kondisi yang baik ke yang tidak baik, ya. Jadi bisa menyebar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah habitat yang terisolasi, yaitu adalah habitat yang mengandung area berkondisi baik, tapi hanya terbatas dan letaknya terpisah jauh ya dengan area atau atau area yang berkondisi baik lainnya. Jadi hewan-hewan lain itu tidak bisa menyebar untuk bisa mencapai area yang baik lagi atau mencapai area, yang lain. Nah, kecuali ini bisa didukung dengan faktor kebetulan. Contohnya nih, misalnya pada satu pulau yang kecil yang di situ dihuni oleh, populasi rusa, ya. Di situ rusa, ketika memanfaatkan, makanan yang ada di pulau itu ya, lama-kelamaan makanannya itu akan habis. Jika makanannya habis, maka rusa ini tidak bisa pindah ke pulau lain, karena apa? Rusa ini kan nggak bisa berenang, ya. Jadi ada faktor terisolir di sini atau kita sebut sebagai habitat terisolasi. Namun, bagi suatu populasi burung ya, burung ya itu bisa menjadi, satu habitat yang terputus karena burung itu bisa berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain meskipun dia akan melewati lautan gitu ya, notabene dia tidak mencari makannya di situ, tapi di pulau gitu ya, di daratan. Oke, kecuali kalau burung pantai ya, beda lagi gitu. Nah, ada istilah di sini, yaitu adalah fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat ini beda lagi. Jadi ini adalah suatu proses di mana satu wilayah habitat yang luas, kemudian tiba-tiba diubah menjadi patch atau bagian-bagian kecil dengan luas total yang jauh lebih kecil, yang kemudian dia terisolasi satu sama lain. Jadi nggak bisa nyambung antara satu sama lain. Misalnya ada banyak hal yang terjadi, bisa mengakibatkan fragmentasi habitat ini. Contohnya misalnya gempa bumi yang bisa memisahkan antara daratan yang satu dengan daratan yang lain, terus tiba-tiba ada,
jurang pemisah. Jadi spesies yang di tempat yang satu tidak bisa menyeberang ke tempat yang satunya, itu bisa terjadi ya. Kemudian ada lagi karena, apa namanya, pembangunan contohnya adalah jalan yang kemarin kita cerita ya, jalan yang melintas di area, jelajah hewan tertentu. Jadi hewannya nggak bisa ngelewatin situ, gitu ya. Kemudian misalnya ada di sungai, ada sedimentasi. Ada sedimentasi yang tinggi, yang akibat dari pencemaran misalnya. Kemudian ada juga creating further habitat fragmentation. Jadi dia bisa mengakibatkan fragmentasi habitat ya. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan, fragmentasi habitat ini. Oke. Ini ya contohnya. Jadi dari satu daerah yang luas, kemudian dia jadi dibagi menjadi patch-patch atau bagian-bagian yang kecil. Oke, dan kalau apa namanya, fragmentasi habitat ini berlangsung lama dan kemudian lama-lama, spesies yang ada di satu tempat yang terisolir tadi itu tidak bisa berpindah ke tempat yang lain, maka lama-lama, kalau itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun, bermiliar-miliar tahun, maka akan menjadikan satu evolusi bagi si spesies itu. Jadi bisa menjadi spesies baru dan ini terjadi pada, eee apa namanya, Pongo tapanuliensis, yaitu adalah orangutan tapanuli. Yang kita kenal awalnya orangutan itu hanya 2 spesies, orangutan Sumatera dan Kalimantan. Tapi ini ditemukan, oleh, ahli primata ya, jadi mereka melakukan penelitian, ternyata di Sumatera itu, ada satu lagi spesies baru, yaitu adalah Pongo tapanuliensis yang hanya ada di daerah Tapanuli. Jadi dia terfragmentasi di situ, nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Jadi ini menjadi spesies yang berbeda. Oke, silakan nanti kalian cari tahu sendiri apa perbedaannya dengan, Pongo abeli dan Pongo pygmaeus. Oke. Nah, kita masuk lagi, di sini ada mikrohabitat. Jadi organisme akan mengelompok dan terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu yang dia rasa paling cocok sebagai mikrohabitatnya. Apa itu mikrohabitat? Mikrohabitat adalah bagian dari habitat yang merupakan lingkungan dengan kondisi yang paling optimal dan dekat hubungannya dengan organisme tersebut. Nah, contohnya di sini adalah jamur pelapuk kayu yang hanya bisa hidup pada bagian batang tumbuhan yang sudah lapuk, teduh, dan juga lembab. Nah, jika mikrohabitat ini memiliki iklim yang berbeda dengan sekitarnya, kita sebutnya sebagai mikroklimat atau iklim mikro bagi habitat tertentu tersebut. Nah, di dalam mikrohabitat, organisme ini akan terkonsentrasi dan beradaptasi secara fisiologi, struktural, maupun perilakunya. Oke, kita masuk ke relung, relung ekologi. Nah, konsep relung ini dikembangkan oleh Charles Elton 1927, yaitu ilmuwan Inggris dengan pengertian relung adalah status fungsional suatu organisme dalam komunitas tertentu. Nah, relung ekologi menurut Indrianto ini menunjukkan peranan fungsional dan juga posisi suatu organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu. Oke, Odum, ahli ekologi juga memahami konsep relung ini dengan pemahaman kalau habitat itu adalah kalau habitat suatu organisme itu adalah alamatnya, maka relung adalah pekerjaannya. Atau dengan kata lain, relung suatu organisme adalah peranan ekologis bagaimana dia cocok dengan satu ekosistem tersebut. Misalnya, relung suatu populasi kadal pohon tropis itu terdiri dari banyak variabel, misalnya suhu. Suhu yang dia bisa tolerir itu berapa, kemudian ukuran pohon yang biasa dia bertengger itu berapa, kemudian waktu siang hari ketika dia aktif itu pukul berapa, kemudian ukuran serangga dan juga jenis serangga yang biasa dia makan atau konsumsi itu, apa saja dan berapa. Kemudian posisi kadal tropis di lingkungannya ini itu disebut atau sebagai konsumen keberapa dan lain sebagainya. Itu adalah relung si
populasi kadalnya gitu ya. Jadi ODUM 1993 itu menyatakan bahwa relung ekologi itu adalah posisi atau status dari struktur adaptasi organisme, respon psikologi, dan juga tingkah laku dari spesies ini. Jadi relung merupakan kombinasi antara tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme itu hidup atau adaptasi, dan peranannya dalam komunitas. Jadi kompleks ya, tidak hanya habitat saja, tapi cara dia beradaptasi, bagaimana peranan dalam komunitasnya itu disebut sebagai relung. Oke. Nah, apa kaitannya dengan habitat? Apa kaitan relung dengan habitat? Kalau tadi kita sebut relung ekologis suatu organisme itu harus ada di dalam habitat. Jadi relung itu pasti ada di dalam habitat. Jadi konsep relung itu tidak hanya sekedar tempat tinggal organisme, tapi juga kedudukan yang ditempati oleh spesies tersebut. Ya, faktor-faktor yang mendukung lah gitu dari spesies itu bisa hidup dalam satu habitat itu, gitu ya. Jadi ini tadi analoginya sudah ya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, konsep relung ini dipopulerkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, konsep relung dari Greenhill dan juga Elton. Kata relung ya pertama kali diungkapkan oleh Roswell Johnson sekitar tahun 1910. Relung ini merupakan tempat yang dikuasai oleh spesies. Ya awalnya si Johnson bilang seperti itu. Kemudian Joseph Greenell yang pertama kali memasukkan konsep relung ini ke dalam program penelitiannya dan secara eksplisit menjelaskan relung dari berbagai spesies. Nah, kemudian setelah itu, Greenhill ini pada tahun 1914 itu mengungkapkan bahwa relung ini meliputi berbagai faktor atau berbagai hal yang kemudian menyatakan keberadaan spesies di berbagai lokasi, termasuk faktor abiotik seperti suhu, kelembaban, curah hujan, faktor biotik seperti kehadiran makanan, pesaing, predator, dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya Greenhill ini menggambarkan, terdapat 4 komponen utama di dalam relung. Yang pertama adalah tipe makanan yang dikonsumsi, kemudian pemilihan mikrohabitatnya, kemudian sifat fisik dan juga perilaku saat mengumpulkan makanan seperti apa, dan selanjutnya adalah sumber daya yang diperlukan untuk tempat tinggal dan pembiakan dari satu spesies tersebut. Itu adalah komponen utama di dalam relung yang harus ada di dalam relung. Oke. Selanjutnya menurut Charles Elton. Nah, selanjutnya tadi adalah Greenhill ya, selanjutnya adalah Elton. Elton pada tahun 1927 mempublikasikan tulisan mengenai relung ini dalam karyanya yaitu Animal Ecology. Elton ini mencari berbagai varian dari struktur komunitas dan juga fokus pada hubungan trofik. Yaitu pertama, dia mengkaitkan dengan rantai makanan, kemudian menghubungkan antara ukuran atau dimensi suatu organisme dan ukuran makanannya. Kemudian dia juga mengkaitkan antara tempat hewan itu ya, yaitu adalah tempat untuk bermasyarakatnya dari hewan tersebut atau organisasi dari hewan tersebut, kemudian hubungan dengan makanannya, kemudian, predatornya atau musuhnya dan faktor lainnya. Kemudian dia juga menghubungkan dengan piramida angka, yaitu fakta bahwa organisme di dasar rantai makanan lebih banyak daripada organisme di ujung rantai, jadi dihubungkan. Nah, kemudian relung diartikan sebagai posisi spesies dalam rantai trofik, jadi bisa karnivora, herbivora, atau lainnya. Meskipun faktor-faktor seperti itu sudah ada ya di mikrohabitat gitu ya, tapi itu menurut, Elton, jadi lebih lebih dalam lagi yaitu berhubungan dengan rantai makanannya. Yang kedua adalah konsep relung berdasarkan dari George Hutchinson. Jadi, George ini pada tahun 1957 mengembangkan konsep relung secara lebih lanjut dan memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi atau dimensional hypervolume. Nah, George ini menekankan kesamaan relung spesies di lokasi yang sama, cara spesies berkompetensi, serta mempertimbangkan faktor lainnya seperti predasi atau predator, variabilitas dari lingkungan ya dan lain sebagainya. Dan juga dia di sini
memasukkan variabel lingkungan juga, yaitu biotik dan abiotik. Nah, konsep dari, relung yang dipelajari oleh George Washington ini menganggap bahwa setiap kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan atau kisaran macam sumber daya yang dimanfaatkan spesies itu sebagai satu dimensi. Oke, jadi persyaratan hidup satu organisme itu tidak hanya menyangkut satu atau 2 dimensi, tapi ada banyak dimensi yang kemudian, mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Oke, jadi menurut George Washington ini, relung itu merupakan cara-cara di mana toleransi dan juga kebutuhan berinteraksi untuk mendefinisikan kondisi dan juga sumber daya alam yang dibutuhkan oleh suatu individu ataupun suatu spesies untuk bisa dia hidup. Oke. Nah, Washington ini membedakan relung ke dalam 2 prinsip, yaitu relung fundamental ya, dan juga relung terrealisasi. Relung fundamental ini menunjukkan secara utuh kondisi lingkungan tempat spesies itu hidup. Sedangkan relung yang terrealisasi itu adalah relung yang terrealisasikan, menunjukkan status fungsional yang benar-benar ditempati oleh spesies tersebut. Nah, pada relung fundamental, suatu organisme ini dapat mengambil keuntungan dari semua faktor, baik abiotik maupun biotik, dalam satu ekosistem itu tanpa adanya persaingan dari spesies ataupun adanya tekanan dari predator. Nah, relung fundamental ini akan menyempit kalau ada organisme lain yang masuk ataupun ada persaingan untuk bisa mendapatkan sumber daya dari makanan ataupun, pemangsa dari, yang mulai memburu ya di daerah tersebut, tuh. Jadi relungnya itu akan mulai menyusut kalau ada organisme lain yang masuk ataupun, ada pemangsa. Jadi organisme ini akan bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang baru tadi di dalam relung yang terrealisasikan. Oke. Oke, sebagai contoh, di sini ada Citamalus sp atau sejenis teri-trip yang dia menghuni atau menempati area interdal, baik di area pasang tinggi maupun di area pasang rendah. Dan area interdal ini adalah, fundamental niche-nya. Tetapi kalau tiba-tiba ada spesies yang lain, dalam hal ini adalah Balanus sp, jadi teri-trip yang lain, spesies teri-trip yang lain, kemudian menghuni area tersebut, maka Sitamalus tadi itu akan menempati daerah pasang yang tinggi, sedangkan Balanus dia akan menempati daerah pasang yang rendah. Nah, daerah pasang yang tinggi itu kita sebutnya sebagai release nice-nya bagi Sitamalusnya. Nah, pada release nice ini ya, si Tamalus ini kemudian akan bersaing dan juga bertahan hidup dengan Balanus tadi. Oke. Nah, ukuran fundamental nice ini bisa sama ataupun bisa lebih besar dari release nice. Bisa lebar atau bisa sempit. Nah, hal ini menjadikan ada 2 jenis spesies di situ. Ada spesies spesialisis dan juga spesies generalis. Spesialis yaitu adalah organisme yang hidup di relung yang sempit, karena mereka hanya bisa hidup dan berkembang pada kondisi lingkungan tertentu ataupun makan makanan tertentu aja. Sedangkan yang generalis itu adalah organisme atau spesies yang bisa menempati relung yang jauh lebih luas dan bisa memanfaatkan berbagai sumber daya dan juga dapat hidup pada kondisi lingkungan yang berbeda. Ini contohnya ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pembentukan relung itu terjadi? Ada 3 istilah untuk, terjadinya proses pembentukan relung, yaitu yang pertama adanya respon organisme terhadap persaingan sumber daya, kemudian ekuivalensi ekologi atau ecological equivalence, dan juga karakter, displacement. Ada 3 ya proses pembentukan relung. Kita yang pertama dulu, yaitu adalah respon. Respon organisme terhadap persaingan sumber daya. Di sini adanya tumpang tindih beberapa dimensi relung tadi ya. Jadi dimensi relung tadi kan tidak hanya ada satu tapi ada banyak dimensi. Kalau ada terjadi tumpang tindih dimensi ini bisa menimbulkan interaksi persaingan, persaingan yang sangat tinggi.
Nah, persaingan ini muncul karena tidak ada spesies yang bentuk adaptasinya sama. Jadi, semua spesies itu pasti punya bentuk adaptasi yang berbeda, karena itu muncul persaingan, dalam hal ini bisa berupa fisiologi, struktural, maupun perilaku. Sehingga spesies dengan adaptasi yang lebih baik dan juga agresif, itu dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan nantinya bisa mampu bertahan hidup. Sedangkan spesies yang kalah bersaing atau yang tidak bisa beradaptasi, itu akan mencari tempat yang lain yang bisa menyediakan sumber daya yang dia butuhkan. Atau kalau dia tetap bertahan di situ atau tidak bisa menyesuaikan diri, maka akan punah atau mengalami kepunahan. Nah, terdapat dua respon organisme dalam menghadapi persaingan interspesifik ini, yaitu yang pertama adalah eksklusi persaingan, competitive exclusion, yaitu satu spesies akan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif sehingga spesies yang lainnya akan punah, ya. Sedangkan yang kedua adalah pemisah sumber daya atau research partitioning, yaitu setiap spesies akan hidup dalam habitat yang sama, tetapi terjadi pembagian sumber daya yang adil atau niche separation di sini. Nah, kita bicara yang pertama dulu, yaitu adalah eksklusi persaingan atau competitive exclusion. Gauss tahun 1934 itu menyatakan bahwa dua spesies yang menempati relung yang sama dalam satu lingkungan yang homogen itu tidak bisa notabene itu berdampingan. Pasti akan ada salah satu yang entah pindah ataupun punah. Saat mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, artinya satu spesies itu ya hanya satu relung. Itu menurut Gauss ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, adanya pemisahan sumber daya atau research partitioning. Jadi beberapa spesies yang hidup langgeng pada satu habitat yang sama itu adalah spesies-spesies yang memiliki relung ekologi yang berbeda dan terpisah, tapi dalam satu habitat yang sama. Nah, relung ekologi ini menyangkut dimensi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Spesies-spesies akan fokus pada spektrum sumber daya masing-masing. Jadi tidak akan mengganggu spektrum sumber daya antara spesies yang satu dengan yang lainnya, tapi dia akan fokus pada, spektrum sumber dayanya masing-masing. Contohnya, ini adalah penelitian dari MacArthur 1956, di hutan kornifer Amerika Utara, ini ada 5 jenis spesies burung warbler, yaitu adalah Cape May, Yellow Rumpet, Black-throat Green, kemudian ada Black Burnian dan Bay-breasted. Nah, mereka ini kelima spesies ini itu hidup pada, satu habitat yang sama, menempati satu habitat yang sama dan mereka juga memakan serangga. Ya, dan habitat yang sama itu adalah pohon cemara ataupun pinus. Nah, kemudian di sini MacArthur membagi, pohon pinus ini, karena awalnya ada pertanyaan, kok bisa mereka hidup langgeng pada habitat yang sama, which is itu adalah pohon cemara atau pinus, dan tidak ada persaingan yang ketat di sini. Itu kenapa bisa terjadi? Nah, MacArthur di sini membagi pohon pinus atau habitat itu ke dalam beberapa zona, dengan cara menghitung jarak antara pohon yang satu dengan yang lain. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata setiap, spesies warbler ini, burung kelima spesies ini memiliki posisi makan dan ruang yang berbeda-beda pada setiap zona pohon tadi. Makanya mereka ini menempati pada setiap zona yang berbeda, sehingga mereka, bisa hidup langgeng walaupun pada satu habitat yang sama. Oke. Nah, pemisah sumber daya ini terlihat jelas pada jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi awalnya adalah bagaimana dia bertahan hidup adalah pasti makanan. Makanan yang dia konsumsi itu seperti apa. Dan ini didukung oleh adanya perbedaan dalam adaptasi morfologi dari spesies itu. Sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan penggunaan sumber daya makanannya terutama. Nah, seperti penelitian pada penelitiannya Pike 1982 yaitu tentang lebah di Gunung Colorado. Jadi di sana penelitian ini menunjukkan bahwa spesies-spesies lebah ini mampu beradaptasi terhadap bentuk sumber daya yang spesifik. Nah, setiap lebah yang berkompetensi untuk mendapatkan nektar bunga itu memiliki variasi
dalam hal panjang mahkota bunga, gitu ya. Kemudian mereka ini sehingga nantinya mereka bisa beradaptasi dengan cara memilih bunga yang sesuai dengan morfologi proboscis lebah itu. Jadi masing-masing, lebah ini memiliki ukuran proboscis yang berbeda-beda. Jadi mereka juga akan memilih, mahkota bunga dengan proboscis yang sesuai dengan lebah itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah ecological equivalent, ya, ekivalensi ekologi, yaitu adalah kesamaan ekologi, yaitu 2 atau lebih spesies yang memiliki relung yang sama, tapi mereka itu berada pada daerah geografis yang berbeda atau berada pada tempat yang berbeda, tapi relungnya sama. Nah, spesies dengan relung ekivalen ini, itu bila tempat mereka itu berdekatan, maka spesies ini memiliki hubungan kekerabatan. Tapi kalau mereka memiliki tempat yang berbeda atau jauh, ya jauh, itu mereka berarti kemungkinan besar tidak memiliki kekerabatan atau tidak ada hubungan secara taksonomi. Nah, ekivalen ekologi ini ya itu merupakan spesies yang memiliki kemiripan baik secara morfologi ataupun perilakunya dalam memanfaatkan sumber daya. Contohnya di sini adalah spesies yang memiliki ekivalen ekologi, contohnya adalah katak maltella. Di sini katak maltella itu adalah katak endemik yang hanya ada atau hanya hidup di Kepulauan Madagaskar. Di mana di Mantella aquitiaca ini memiliki relung yang sama dengan katak yang ada pada Amerika Tengah dan Selatan, yaitu yang masuk ke famili Dendrobatidae, ya. Dan mereka atau keduanya ini memiliki kemiripan secara morfologi, ukurannya, morfologi tubuh maupun tingkah lakunya. Dan kedua katak ini memiliki warna yang mencolok, ya. Sehingga warna yang mencolok ini adalah warna yang digunakan untuk bisa menghasilkan racun atau membuat takut predator, gitu. Jadi secara secara morfologinya mirip, secara tingkah lakunya juga mirip gitu, walaupun mereka ada di, tempat yang berbeda, tapi memiliki relung yang sama. Oke. Dan yang ketiga adalah pemindahan karakter atau karakter displacement, yaitu adalah perubahan evolusioner yang terjadi ketika 2 spesies yang mirip menghuni lingkungan yang sama. Jadi 2 spesies ya, bukan satu spesies, tapi 2 spesies yang mirip, memiliki kemiripan, tapi hidup pada lingkungan yang sama. Nah, pada kondisi sumber daya terbatas, spesies ini akan melakukan adaptasi secara morfologi, perilaku, fisiologi yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya perbedaan sifat antar spesies. Ada 2 bentuk pemindahan karakter ini. Yang pertama adalah ketika spesies itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Jadi adanya seleksi yang mungkin bisa mengarah ke karakter ekologisnya. Jadi nanti adanya adaptasi fenotipik ataupun morfologi. Jadi ada perubahan secara atau ada adaptasi secara morfologi ya untuk mengurangi persaingan antar spesies. Yang kedua adalah ketika spesies saling mengganggu kemampuan antar spesies dalam mengidentifikasi pasangan. Nah, ini berhubungan dengan reproduksi, proses perkawinan, ya. Sehingga bisa mengakibatkan hilangnya kemampuan berkembang biak sehingga nantinya terjadi perbedaan pola perilaku gitu ya. Jadi di sini adalah seleksinya ini mengarah ke pemindahan karakter reproduksi atau reproduktif karakter displacement. Contohnya adalah, ini untuk yang pertama ya, untuk yang pertama tadi, yaitu, eee, yang ada perubahan morfologi ya, yaitu ini, contohnya adalah, burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos, ya mereka memiliki, memiliki bentuk morfologi yang sama. Ya, morfologi yang sama gitu, kelihatannya mirip, tapi mereka adalah spesies yang berbeda, gitu. Yang membedakan adalah bentuk paruhnya, dan bentuk paruhnya ini dipengaruhi oleh makanan mereka, makanan yang berbeda-beda dari masing-masing spesies. Oke. Dan ini ada diskusi yang harus kalian kerjakan ya,
Itu tadi materinya cukup panjang yang sudah Ibu sampaikan, nanti ini adalah beberapa ada 10 soal yang, kemudian ini adalah sebuah rangkuman dari yang Ibu sampaikan tadi, silakan dikerjakan, kemudian nanti kita bisa berdiskusi kalau ada yang kurang paham atau kalian, akan apa, ditanyakan, silahkan boleh, ditanyakan lewat WhatsApp grup boleh, gitu. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian materi yang disampaikan, kita berjumpa lagi di minggu depan, eee, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.